Bab 456 Melarikan Diri. Jika semua orang pernah pergi ke kebun binatang dan melihatnya pasti dapat memahaminya, ketika orang dewasa biasa menghadapi seekor harimau, ia masih memiliki perasaan gemetar ketakutan yang dalam, apalagi harimau bertaring tajam. Seperti yang kami katakan sebelumnya, tipe badan harimau bertaring tajam ini telah melebihi populasi harimau, dan hanya dengan efek visualnya saja bisa membuat betis kaki kita melemas. Namun, saat kami baru saja menghela nafas, ekspresi wajah Fox Hu berubah lagi, berseru, "Gawat! Cepat lari!" Sebelum kata-kata itu selesai, Fox Hu sudah menarik Kayla Han lari ke samping, dan kami masih tidak mengerti apa yang dia maksud, tetapi ketika melihat dia sangat gugup, juga dengan cepat ikut berlari. Pada saat berikutnya, pada arah jalan yang sebelumnya kami berlari terasa terdengar suara getaran yang luar biasa, dan wajah aku menjadi pucat, apakah harimau bertaring tajam itu telah datang mengejar? Fox Hu dengan ketakutan dan panik berkata, "Ya, hidung harimau itu paling tajam." Pada saat itu kami mengikuti angin, tetapi sekarang berubah menjadi melawan angin. Sudah terlambat, semuanya cepat memanjat pohon itu. Setelah Fox Hu selesai berbicara, satu tangan memegang Kayla dan satu tangannya lagi menggantung di cabang pohon besar di sebelahnya, dan terus mengayun ke atas. Kayla sangat ketakutan dan mulai berteriak. Dan aku juga dengan segera memegang Elina, menemukan sebatang pohon di sebelahnya, dan dengan mengerahkan semua kekuatan membawanya ke atas pohon itu. Elina tidak panik dan ketakutan seperti Kayla, sebaliknya dia luar biasa tenang. Dengan bantuan pundakku seperti bangku, setelah memanjat ke atas bahkan masih ingin menarikku. Aku pergi menyelamatkan mereka dulu. Mungkin karena tinggal di pulau ini, dikarenakan telah terkena hujan, kekuatan kami menjadi jauh lebih besar. Aku membantu Elina naik ke pohon besar, tetapi tidak menghabiskan banyak tenaga. Pada saat ini, respons Alex juga tidak lambat, ditambah lagi Gea itu orangnya kecil, dan tidak banyak menghindari masalah karena takut, mendorong pantatnya, dan 3 atau 2 kali Gea sudah dapat dikirim naik ke pohon. Sedangkan Hilda dan Vima melihat bahwa 2 wanita dan 1 anak ini ada orang yang melindunginya, tetapi mereka hanya dapat seorang diri dan mereka menangis sedih. Pada saat ini, perasaan getaran dari arah belakang mereka semakin lama semakin kuat. Ini jelas merupakan getaran tanah yang hanya bisa dikeluarkan oleh hewan besar ketika mereka berlari dengan kecepatan tinggi. Aku sambil berlari ke arah 2 wanita itu dan berteriak, "Alex!" Alex sama sekali tidak membutuhkan aku untuk mengingatkannya. Setelah mengirim Gea, dia mengambil inisiatif untuk turun dari pohon itu dan berlari langsung ke arah kedua wanita itu. Aku berteriak, Vima terkejut oleh aku dan terdiam membeku, dan tangisan itu berhenti, aku tidak mengizinkannya untuk berbicara banyak. Melihat dia tidak merespon, aku langsung meraih pinggangnya dan memeluknya, kemudian berlari ke pohon besar lainnya. Pada saat ini, aku bahkan sebaliknya bergembira. Untungnya, kami berada di hutan sekarang. Ada banyak pohon, ditambah lagi situasi aneh di pulau ini, pohon-pohonnya tumbuh dengan sangat tinggi dan besar, sehingga kami dapat dengan mudah memanjatnya. Ketika aku memeluk Vima ke samping pohon, semak-semak yang tidak jauh telah berguncang, detak jantungku menjadi lebih hebat, sudah hampir waktunya bagi harimau bertaring tajam untuk menyusul kami, dan dalam kisaran 10 detik dapat mendeteksi kami. Pada saat ini, Alex dengan cepat mengirim Hilda naik ke pohon, dan dirinya juga ikut naik. Aku juga sudah tidak peduli lagi tentang perbedaan antara pria dan wanita, dan aku dengan tergesa-gesa dan terus-menerus mendukung badan Vima untuk memanjat ke atas. Namun, aku merasa sangat berat tak tertandingi, aku melihat ke atas, mengabaikan pakaiannya yang berayun memperlihatkan pemandangan yang indah. Aku berteriak, "Vima, cepatlah memanjat." Ternyata Vima tampak ketakutan, dia bahkan tidak bergerak sama sekali, dan aku merasa sangat marah dan juga cemas. Untungnya, teriakanku ini akhirnya menyadarkannya. Vima menjawab, "Oh," dan dengan terlepas dari segalanya buru-buru memanjat naik, namun ditangkap tanpa persiapan, tanganku terpeleset dan pantatnya duduk di bahuku. Bab 457 teruslah memanjat. Aku mengerang, dan dengan kaku mendukungnya untuk memanjat ke atas. Hari-hari ini di pulau terpencil memang mengumpulkan energi fisik yang cukup banyak, dan pada saat ini juga memungkinkan aku di momen kritis ini tidak dilakukan dengan baik. Jika ditunda, sangat memungkin kami berdua akan mati di sini. Aku mengerahkan kekuatan dengan kasar, dan Vima meraih sebuah cabang kecil dan bergantung di atasnya. Aku berteriak, "Kamu teruslah memanjat." Ketika suara itu keluar, aku telah menjadi lemah merasa diri sendiri ketakutan. Aku berbalik dan melihat cakar harimau kuning dan putih mencuat keluar dari semak-semak. Jika pada waktu biasa, aku terlalu cemas seorang wanita seperti Vima membiarkan aku mengambil keuntungan, tetapi sekarang, aku hanya ingin dia memanjat dengan cepat. Pada saat ini, semua orang telah naik ke pohon. Hanya aku dan Vima yang baru memanjat setengah, dan keringat dingin membasahi punggungku. Segera setelah itu, Elina juga cemas, meneriaki dari atas pohon sebelumnya, "Roman, kalian cepatlah memanjat." Alex dengan panik dan ketakutan berteriak, "Cepatlah memanjat. Harimau bertaring tajam sudah datang."
Yang lain juga berteriak, tetapi aku melihat bokong tebal di wajah aku dan hanya merasakan hawa dingin di punggung. Tanda seru. Tidak peduli lagi. Aku memeluk batang pohon dengan satu tangan, dan sekuat tenaga tangan satunya lagi dengan kasar, langsung menarik ke pantat Vima, dan sekuat tenaga mendorongnya ke atas. Vima sebelum ini berteriak, kemudian menyadari bahwa situasinya salah, dan dengan cepat sekuat tenaga memanjat naik, aku juga dengan cepat mengikutinya naik. Dengan berteriak, aku baru saja memanjat naik, pohon besar itu mulai bergetar, dan pada saat yang sama, cakar harimau yang besar muncul di tempat sebelumnya aku berdiri. Seperti yang aku katakan sebelumnya, harimau bertaring tajam ini tingginya lebih dari 2 meter dan hampir 3 meter. Aku memperkirakan tingginya dan terus berteriak, Vima, cepat, teruslah memanjat. Fox Hu juga menyadarinya dan berteriak dengan keras, semua orang teruslah memanjat ke atas. Harimau bertaring tajam ini tidak bisa memanjat pohon, tetapi ia dapat melompat dengan sangat tinggi. Begitu perkataan ini keluar, setiap orang satu persatu terus memanjat ke puncak pohon besar, tetapi harimau bertaring tajam ini sepertinya memahami kata-kata kami, dan tubuhnya sedikit direndahkan, seperti ingin melompat dan menyerang aku. Aku ketakutan sampai bulu kuduku berdiri, dengan tidak berhenti terus memanjat naik. Bagian sebelumnya karena memiliki sedikit cabang, jadi aku dan Vima harus naik secara berurutan, tetapi sekarang berbeda. Dengan bertambahnya cabang, aku dan Vima pada saat yang sama dapat memanjat dari kedua sisi. Namun, aku melirik dari sudut mata memperhatikan bahwa meskipun aku memanjat ke atas, Vima terus menundukkan kepala melihat sesuatu. Aku memperkecil pupil. Dalam posisi dia, harimau bertaring tajam itu melompat, sebagian besar dalam jangkauan serangannya. Vima, apa yang sedang kamu lihat, cepatlah memanjat. Aku akhirnya tidak tahan lagi, dan dengan marah aku berkata kasar. Aku tidak menyangka Vima tiba-tiba menatap aku, seperti akan menangis, tolong, rokku tersangkut, selamatkan aku Roman. Di lubuk hati aku sambil memarahinya dan sambil merangkak turun lagi, lalu sekuat tenaga menyeret Vima ke atas, pada saat ini aku baru melihat keadaan apa yang dikatakan roknya tersangkut. Ternyata mungkin karena tadi terlalu gugup. Salah satu sudut rok mini yang dikenakan Vima terhalangi oleh sebuah kuncup ranting kering. Solusinya juga sangat sederhana. Hanya perlu badan Vima sedikit turun ke bawah untuk melepaskannya. Tapi dalam situasi sekarang ini, harimau bertaring tajam menatap kami dan menunggu untuk bertindak, tidak tahu kapan dia akan menyerang. Vima sama sekali tidak berani turun. Dalam keputusasaan, aku berkata, Vima, aku sudah sekuat tenaga, jangan salahkan aku nanti. Vima sudah menangis, dan suaranya berubah, cepatlah selamatkan aku tidak akan menyalahkanmu, selama kamu bisa menyelamatkanku, apapun akan aku lakukan. Pada saat ini, kami bahkan tidak memikirkan hal lain. Aku meraih tangannya dan akan menggunakan kekuatan. Harimau bertaring tajam juga melompat, di bawah ketakutan aku tidak bisa tidak naik ke samping dan dengan penuh semangat, suara, robek, rok mini yang dikenakan Vima tiba-tiba terbelah menjadi dua oleh batang pohon. Bab 458 Kekuatan. Roman, selamatkan aku. Mata Vima bergelingan air mata, dan dia menatapku dengan sedih. Aku diam-diam memarahinya, dan mengulurkan tangan untuk membantunya. Siapa yang mengira aku baru saja meraih tangannya, dan pada saat berikutnya harimau bertaring tajam itu seolah-olah mengerti apa yang kami maksud dan melompat. Angin kencang menerpa aku, dan aku seorang diri memberi bantuan, meraih tangan Vima dengan sekuat tenaga dan mendorongnya dengan sekuatnya. Vima memejamkan mata dalam keputusasaan, pada saat yang sama, suara, robek, rok mini Vima yang tersangkut di cabang pohon dengan kekuatan yang besar tak sengaja membuatnya terkoyak, memperlihatkan warna merah muda di bawahnya. Aku tidak punya waktu untuk melihatnya, hanya karena dalam waktu hampir kurang dari 1/4 detik, dan angin kencang yang terus menerpa dan cakar harimau yang mengarah lurus menusuk posisi Vima tadi. Vima menutup matanya saat ini, sama sekali tidak jelas dengan apa yang telah terjadi, tapi aku terkejut dan bahkan mengeluarkan keringat dingin. Untungnya, serangan harimau bertaring tajam tidak membuahkan hasil, aku diam-diam merasa lega, tetapi saat aku baru ingin berbicara, hanya melihat bahwa serangan harimau bertaring tajam itu tidak berguna, dan sekali lagi tubuh yang besar sekali itu jatuh ke bawah, tubuh yang kuat dan bertenaga seolah-olah seperti pegas, kapan saja dapat melompat, dan kemudian membunuh kami. Bulu kuduku berdiri tegak, sambil sekuat tenaga terus menarik Vima ke atas, dan sambil berteriak, perempuan jalang, apakah kamu ingin mati? Masih tidak cepat-cepat memanjat. Dan Vima akhirnya pulih dari keterkejutannya, pertama-tama menyadari bahwa rok mininya terkoyak dan merasa kedinginan, lalu dengan cepat meraih tangan aku dan terus memanjat ke atas pohon. Dan sementara harimau bertaring tajam belum meluncurkan serangan berikutnya, aku segera menyeret Vima untuk terus memanjat pohon itu. Untungnya, pohon-pohon di hutan ini sangat besar dan juga sangat kokoh, sehingga cabang dan dedaunan rimbun, setidaknya dilihat dari segi ketinggian, telah jauh dari jangkauan serangan harimau bertaring tajam. Huff!
Aku menghela nafas panjang dan memandang tidak puas ke arah Fima. Apa yang baru saja kamu lakukan? Hampir saja kita berdua mati. Fima juga menelan ludah dan menatapku dengan rasa takut yang tersisa. Aku juga terlalu gugup. Ah, rohku. Pada saat berikutnya, Fima menjerit lagi, hampir tidak membuat telingaku tuli, dengan cepat menutupi bagian vitalnya dengan satu tangan, dan satu tangannya lagi meraih batang pohon, tidak membiarkan dirinya jatuh. Aku ragu apa yang harus dilakukan, dan aku merasakan tatapan dingin dari belakang yang ditembakkan tidak jauh dari sana. Seluruh badan bergemetaran, aku dengan cepat melepas jaketku dan menyerahkannya ke Fima dan berkata, kamu pakai baju ini dulu untuk menutupinya sementara waktu. Petik 2. Sebenarnya di pulau ini, diperkirakan tidak akan ada orang lain, dan hanya tersisa kami inilah, siapapun tidak ada yang punya waktu untuk mengintip kecantikan wanita saat ini. Fima dengan tidak sungkan mengambilnya dan melingkarinya di pinggangnya, seolah-olah mengenakan celemek. Setelah memakainya, dia terkejut dan berkata, Roman, jaketmu ini benar-benar cantik. Aku mengabaikannya dan melihat sekeliling. Aku melihat bahwa semua orang telah memanjat ke tempat yang lebih tinggi di pohon pada saat ini. Bahkan jika harimau bertaring tajam itu tidak cukup rela, juga mustahil memanjat untuk menangkap kami. Lagi pula, sudah menjadi rahasia umum bahwa harimau tidak bisa memanjat pohon, dan bobot badannya yang besar sekali sudah membuktikan bahwa jika harimau memanjat pohon, ada kemungkinan besar ia akan jatuh. Tetapi saat ini kami aman, bukan berarti kami selalu aman. Harimau bertaring tajam melihat kami semua memanjat pohon. Pada saat ini, ia berjalan bolak-balik, mengendus-endus bau beberapa pohon seperti mencium kami, sepertinya ia tidak akan menyerah sebelum membunuh kami. Bab 459 Cara Melarikan Diri. Aku menatap Elina dan berkata dengan senyuman masam, jika awal tahu ada harimau bertaring tajam di dalam hutan, maka kita tidak akan masuk. Tapi jika kita tidak masuk, kita tidak akan mungkin kembali ke masyarakat modern. Kata Elina. Fima di sampingku sekarang sudah memulihkan ketenangannya dan terus menepuk dadanya dengan ringan dan berkata, Roman, bukankah sebelumnya kamu pernah mengatakan bahwa harimau itu akan berlari ke arah utara setelah musim dingin tiba, bagaimana kalau kita tunggu di sini selama beberapa hari? Ketika musim dingin tiba, harimau itu akan pergi ke hutan di utara dengan sendirinya. Alex yang berada di atas pohon di seberang langsung membalasnya, ide apaan itu, kita tidak bisa makan di atas pohon. Paling lama bertahan hanya 2-3 hari saja, ditambah lagi ketika musim dingin tiba, kemampuan kita bertahan melawan suhu dingin tidak seperti harimau. Alex menghela nafas berat dan berkata, sayang sekali, seandainya di sini adalah kota Yanjing, aku bisa membuat harimau itu hidup tidak lebih dari 3 menit. Aku berkata, jika ini ada di dalam masyarakat modern, fosil hidup semacam itu dari awal sudah dikurung di kebun binatang, kamu pikir kamu punya kesempatan untuk menyentuhnya. Selesai berkata, hutan kembali menjadi hening. Hanya ada harimau yang berjalan bolak-balik di bawah beberapa pohon besar serta suara kaki yang bergesekan dengan tanah membuat semua orang mengernyit dan berpikir. Dapat dikatakan bahwa penampilan kami sekarang sangat konyol, ditambah dengan gia total jadi 8 orang, kami menunggu mati-matian di atas pohon, sementara di bawah kami adalah harimau bertaring tajam di pulau yang terkenal. Brak. Namun ketika aku sedang memikirkan cara untuk melarikan diri, pohon besar di bawah kami tiba-tiba berguncang kuat, bunyi alarm berdering di benakku, lantas sepasang tanganku memeluk batang pohon dengan lebih erat. Pada saat berikutnya, harimau itu menabrak pohon kami lagi dan menghasilkan bunyi gedebuk, membuat aku dan Fima memucat. Gawat, dia menabrak pohon, kalau pohonnya ditabrak sampai roboh, habislah kita semua. Pekik Fox. Namun, dirinya sekarang cuma bisa cemas. Pada akhirnya Alex berteriak seolah-olah tiba-tiba tersadar akan sesuatu, Roman, cepat tembak dia dengan pistol. Sial, kenapa bisa sampai lupa? Aku langsung tersadar begitu Alex mengingatkan, lalu dengan sigap aku meraih pistol di punggungku. Namun, sebelum aku menggenggam pistol dengan benar, pohonnya ditabrak lagi sehingga terdengar bunyi benturan, dengan buru-buru aku mendekap batang pohon terdekat agar tidak jatuh. Baru saja diriku berdiri stabil, Fima yang berada di sampingku malah terkena masalah, dia menjerit sembari menangis, Roman, cepat tolong aku, kakiku tergelincir. Fima terperanjat kaget dengan kekuatan besar dari hantaman mendadak barusan, sehingga dia tidak memegang batang pohon dengan erat dan tidak berdiri stabil hingga pada akhirnya dia terjatuh. Aku cepat tanggap, dengan buru-buru aku mengulurkan tanganku dan meraih pergelangan tangannya. Harimau yang sedari tadi menyaksikan situasi kini semakin bersemangat untuk menabrak pohon besar di bawah kami secara terus-menerus, tetapi aku buru-buru membantu Fima untuk naik dengan sekuat tenaga. Setelah berhasil naik, kali ini dia mendekap batang pohon dengan sangat kuat. Kemudian aku menegurnya, jangan terlalu kuat, gawat kalau tenagamu sampai habis. Aku tidak dapat memahami suasana hati mereka saat ini, tapi yang jelas aku sangat khawatir, kami telah meremehkan kekuatan harimau itu sebelumnya. Pohon besar ini dipenuhi oleh 3 orang yang saling berpegangan erat,
tetapi malah diguncang dengan keras oleh harimau itu. Takutnya kami tidak bisa selamat jika harimau itu menabrak pohon beberapa kali lagi. Bab 460 Bertarunglah. Sialan, bertarunglah melawan binatang buas ini. Wajah semua orang memucat, tetapi tidak ada ide yang lebih bagus lagi. Aku pun tak berdaya. Akhirnya aku memutar pistol lalu mengarahkan laras pistol ke harimau yang ada di bawah, dan mulai memuat peluru. Aku menghitung amunisi yang tersisa. Sejak kami membereskan Hamzah dengan gerombolannya di lembah terakhir kali, kami jarang menggunakan senjata ketika kami pergi berburu, kecuali untuk binatang buas besar seperti babi hutan serta binatang berkecepatan tinggi yang tidak mungkin terkena tombak kayu seperti rusa. Sisa waktunya, kami menggunakan 2 tombak kayu untuk menikam binatang liar, dan kemudian langsung memotongnya menggunakan pisau buah, supaya bisa menghemat waktu dan mencegah kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi aku masih memiliki 16 biji peluru sampai sekarang. Aku agak gemetar, pertarungan sebelumnya di gua membuatku putus asa. Hampir 10 peluru yang dimuntahkan hanya membuat harimau itu menderita kesakitan, sama sekali tidak menerima luka yang serius. Namun sekarang, aku harus menggunakan 15 peluru yang tersisa untuk mengusirnya. Tingkat kesulitan kini bertambah. Hingga hari ini, hanya ada 1 pertarungan. Ketika aku mengambil senapan, Fima tahu apa yang akan kulakukan. Dia berinisiatif mundur ke samping, dan meletakkan tangannya di belakangku untuk membantu menyesuaikan postur tubuhku. Sang harimau seperti merasakan sebuah ancaman saat melihat senapan yang aku keluarkan. Dia tiba-tiba mengangkat kepala besarnya dan meraung ke arahku. Suara aumannya memekakkan telinga. Tanpa berpikir panjang lagi aku memuntahkan biji peluru. Peluru keluar dari moncong pistol. Sesaat berikutnya biji peluru tertanam di wajah harimau itu meraung kesakitan dan terus menabrak pohon. Mendapati diriku menembaki wajah sang harimau, lapisan bulu harimau terkoyak dan mengeluarkan darah. Kini semua orang menjadi bersemangat sementara hatiku merasa tidak puas. Jelas-jelas aku mengarahkan laras pistol ke matanya. Jika harimau itu sanggup untuk menghindar dalam jarak sedekat ini, maka lebih baik kami tak usah bermain-main sekaligus menunggu kematian. Karena kenyataannya, harimau itu akhirnya berhasil melakukannya. Aku menahan kegembiraan di dalam hatiku, lantas meletakkan jariku di pelatuk dan terus membidik. Peluru semakin berkurang, setiap peluru bisa menjadi penyelamat kami. Aku harus memastikan bahwa setiap peluru memberikan efek terbaik. Harimau itu mendongak dan mengaum, suara auman akhirnya terdengar di telinga kami. Dor! 1 peluru lagi meledak dalam sekejap. Beberapa saat kemudian, sebuah lubang darah kecil muncul di atas kedua mata harimau. Rasa sakit di kepalanya membuat harimau semakin tersiksa serta aumannya terdengar sangat memilukan, tetapi kulitnya sangat tebal. Tembakan barusan hanya membuatnya berdarah tanpa menimbulkan cedera yang serius. Oleh karena itu, tembakan ini masih gagal. Dan harimau ini seolah-olah mengetahui tujuanku, dia selalu menghindar terlebih dahulu setiap kali diriku mau menembak. Beberapa biji peluru akhirnya tertanam di kepala sang harimau. Darah di kepala harimau tampak samar-samar, bahkan bulunya pun bernoda kemerahan. Tetapi harimau tidak menyerah setelah terkena tembakan, sebaliknya, dia semakin ganas, berkali-kali dia menabrak pohon-pohon di bawah kami hingga pada akhirnya mulai roboh. Roman! Hati-hati! Gawat, pohon kalian bakalan tumbang. Elina dan Alex berteriak berbarengan, Kayla dan Hildan memejamkan mata dengan ekspresi wajah penuh ketegangan, sementara Fima di sampingku bahkan lebih buruk, wajahnya memucat seperti kertas sembari berteriak dengan keras. Aku berusaha keras untuk tetap tenang dan terus mengarahkan laras pistol ke harimau. Bab 461 Pukulan Telak. Brak, dor. Suara hantaman gedebuk beserta dengan suara peluru berdesing, kemudian muncul 1 lubang baru di kepala harimau dan mengeluarkan darah, tetapi kekuatan untuk menembus dari pistol tua ini sama sekali tidak cukup, peluru hanya memecahkan lapisan bulu harimau tanpa menembus lebih dalam. Harimau itu mengaum. Kali ini harimau tampak berbeda dari yang sebelumnya, sekarang dia buru-buru mundur beberapa langkah ke belakang lalu bergegas menuju ke arah pohon di bawah kami. Jika sampai tertabrak, maka tidak heran apabila pohon ini akan tumbang. Fima sampai menjerit-jerit ketakutan. Telapak tanganku mulai berkeringat dengan posisi aku masih membidik. Sosok harimau di mataku kian membesar serta detail dari kepalanya tertangkap jelas olehku, seolah-olah aku telah menjadi seorang penembak jitu di antara hidup dan mati. Dengan sosok harimau yang terus bergerak, aku bisa mengetahui setiap gerakan ototnya dengan jelas, dan hukum pergerakan juga telah dikuasai. Lalu aku menarik pelatuk dengan perlahan. Dor! Suara peluru berdesing lagi. Pada saat berikutnya kami mendengar suara seperti mengupas kacang, seperti manik-manik yang pecah. Situasi di mana harimau hendak menabrak pohon tiba-tiba melambat, harimau itu terhuyung-huyung seperti dalam keadaan mabuk, dan kemudian dia mengaum. Berhasil. Aku dan semua orang yang ada di sana sangat girang, wajah Fima pun penuh dengan kegirangan. Roman, akhirnya kamu berhasil menembak matanya. Bagus sekali, Roman, ayo tembak terus, kita bunuh binatang buas itu. Ayo cepat, jangan sampai terlepas.
Pada saat ini, aku mendengar suara bernadakan cemas dari Alex dan Fox, tetapi aku hanya bisa menatap Magazen dan tersenyum pahit. Kali ini, aku menembak berulang kali dan menyisakan 7 peluru di senapan ini. Jika aku ingin menembak harimau itu lagi, itu sama sekali tidak mungkin kecuali aku bisa mengenai titik terlemah lainnya. Perlu diketahui bahwa meskipun aku berhasil menembak di salah satu matanya harimau, tapi harimau itu sama seperti Kiklops, sehingga kami tidak bisa menghadapinya. Tampaknya harimau itu segera menahan rasa sakitnya dengan darah yang mengalir keluar dari salah satu matanya. Dia bangkit serta mengangkat kepalanya menghadap ke arahku. Dia mengeluarkan suara mendesis dan berlari pincang ke arah lain hutan dan akhirnya lenyap. Hatiku lega sekaligus emosi. Kami tampak menyedihkan, bukankah itu harimau bertaring tajam? Harimau bertaring tajam ini seharusnya sengaja ditinggalkan di sini bertahun-tahun yang lalu, tetapi dia tumbuh besar seperti sekarang. Dia selalu menjadi raja di Pulau yang Agung, dan tak disangka-sangka malah bertemu dengan kami secara tidak sengaja. Untuk pertama kalinya dia hampir dibunuh oleh kami, dan untuk kedua kali dia kabur dengan salah satu matanya yang mengalami kebutaan. Meskipun harimau telah pergi, tapi kami tidak terburu-buru turun dari pohon. Pengalaman sebelumnya membuktikan bahwa harimau ini sangat cerdas. Bisa jadi dia hanya pura-pura pergi, kemudian dia akan bersembunyi di suatu tempat sambil menunggu kami turun dari pohon. Namun hampir setengah jam kami menunggu, suasana tampak hening. Kami berdiri di puncak pohon besar, sehingga masing-masing dari kami memiliki perspektif berbeda serta dapat menjangkau pandangan lebih luas. Dengan tubuh sebesar harimau itu, dia tidak dapat bersembunyi dalam jarak beberapa ratus meter di sekitar kami. Kemudian kami baru menghela napas lega. Ayo turun, semuanya. Selesai berkata, diriku memimpin di depan menuruni pohon yang hampir tumbang akibat ditabrak. Meskipun mereka bingung melihat sikapku tidak menembak tadi, tetapi mereka tidak bertanya, hanya ada Elina yang diam-diam menghampiri diriku kemudian memegang tanganku. Aku membalas memegang pergelangan tangan Elina dengan erat dan merasakan denyut nadinya yang cepat sampai tenang kembali, barulah aku menoleh ke arah mereka dan berkata, "Percaya padaku, kita pasti bisa keluar dari sini." Setelah insiden harimau bertaring tajam, semua orang menatapku dengan tatapan kagum, terutama Hilda dan Vima. Bab 462 Air. Baru 1 jam berlalu sejak pertemuan kami dengan harimau bertaring tajam, dan matahari mulai bergerak ke arah barat, tetapi kami malah merasa telah melalui 1 abad lamanya. Sekujur tubuh kami semua mencucurkan keringat dingin. Kami mengawasi situasi di sekitar sambil beristirahat, menenggak air segar, dan makan. Akhirnya kami selesai makan malam. Aku bangkit berdiri, menepuk pantatku dan berkata, "Ayo pergi, jangan buang-buang waktu lagi. Kita tidak punya banyak waktu sekarang. Kalau kita tidak pergi sampai hari gelap, tidak tahu apa yang akan terjadi nanti." Saat ini Alex menghampiriku dengan gelisah dan bertanya, "Roman, ada hal yang ingin kubicarakan denganmu." "Masalah apa? Apa kamu ingat 3 gambar yang kita lihat di batu sebelumnya?" Ekspresi wajah Alex tampak tidak tenang, dan ketika dia berbicara, semula tim yang baru saja mendapatkan semangat kini kembali terdiam. Total ada 3 gambar di atas batu. Yang pertama adalah gambar seekor harimau, dan kita baru saja bertemu dengan harimau bertaring tajam. Jika kita tidak beruntung, mungkin kita sudah tewas sekarang. Lalu gambar yang kedua. Tanpa perlu Alex mengatakan kalimat yang terakhir pun semua orang tahu apa yang ingin dikatakan olehnya. Selain Elina dan aku, sisanya belum pernah melihat bentuk asli dari anaconda, tetapi anaconda adalah gambar kedua, dan harimau yang baru saja kami temui adalah gambar pertama. Berdasarkan logika, anaconda jauh lebih sulit untuk ditangani daripada harimau bertaring tajam. Bagaimanapun, kami sudah mengatakan sebelumnya bahwa tenaga anaconda tidak sekuat harimau, tetapi yang namanya ular bukanlah jenis hewan yang jinak. Aku berkata, "Kalian tidak usah cemas, kita kabur saja jika nanti benar-benar ketemu anaconda." Menurut pengamatan kami, ketika anaconda berada di pinggiran, itu hanya akan menyerang orang yang ingin melarikan diri dari pulau, namun orang lain, dia seolah-olah tidak melihat. Elina setuju denganku, benar, kami sudah bertemu dengan anaconda sebanyak 3 kali sebelum dan sesudah. Jika anaconda ingin memangsa kami pasti tidak bisa kabur. Alasannya adalah bahwa anaconda tidak terlalu memusuhi kita. Fox merenung sejenak dan berkata sembari tersenyum, "Baguslah kalau begitu, aku harap perjalanan terakhir kita akan penuh kejutan." Beberapa gadis juga terdiam, semua orang merasakan tekanan yang besar, apapun yang kukatakan saat ini akan sulit untuk menghibur semuanya, jadi aku hanya dapat mengatakan, dengan kata lain, tidak peduli apapun situasi dan masalah, karena kita semua datang ke sini, jadi kita hanya bisa melanjutkan perjalanan, jika tidak, ini sama saja dengan menyia-nyiakan usaha kita selama ini. Aku mengeluarkan senapan dan berkata, "Tadi kalian memintaku untuk membunuh harimau bertaring tajam saat aku berhasil mengenainya, tapi lihatlah. Aku hanya memiliki 7 biji peluru sekarang, setiap tembakan setara dengan mengurangi perlawanan kita terhadap mara bahaya berikutnya. Selain itu, kita tidak berhasil membunuh harimau bertaring tajam dengan 7 peluru ini. Dan begitu kita benar-benar berbalik, kita
yang hanya memiliki 7 peluru tersisa, tidak akan bertahan pada musim berikutnya dalam hal apapun. Petik 2. Aku berdehem, dan yang terpenting, harimau adalah binatang buas yang sangat pendendam. Kali ini kita menyakitinya. Ketika dia pulih, dia akan menemukan kita lain kali. Selain itu, dia pasti akan menghabisi kita semua. Apa kalian masih mau lanjut pergi? Mau? Ayo kita pergi. Tentu saja, kita akan melakukan apapun yang kamu katakan, Roman. Beberapa gadis yang mendengar ucapanku tiba-tiba menganggukkan kepala seolah-olah seperti anak ayam yang mematuk beras di tanah. Ekspresi panik muncul di wajah mereka. Harimau pendendam. Bab 463 memutar. Setiap binatang buas tentu saja memiliki dendam, tetapi jika mereka tidak menemukanmu, maka itu tidak akan menjadi masalah, karena binatang buas tidak akan sengaja datang untuk mencarimu. Perkataanku tadi hanya untuk menakut-nakuti para gadis saja, seringkali jika seseorang tidak dipaksa sampai ke titik putus asa, ia tidak akan mengambil inisiatif untuk keluar dari situasi yang tampaknya aman dan menjelajah ke tempat lain di mana mereka bersembunyi. Tanpa basa-basi kami melanjutkan perjalanan, aku memimpin di depan barisan, Alex di barisan belakang, dan Fox di tengah. Sepanjang perjalanan tanpa membuat suara gaduh, dan mengawasi sekitar kami dengan hati-hati. Mungkin karena apa yang kukatakan tadi berhasil memengaruhi mereka, kali ini para gadis tidak malu-malu dan berinisiatif mengikutiku dari belakang. Seperti yang telah kami analisis sebelumnya, wilayah pulau ini tidak besar, terutama di tengah-tengah daerah ini, hanya ada satu hutan, jadi jalannya tidak jauh. Tapi anehnya, kami telah berjalan lurus dari dataran ke hutan tengah, dan kami masih belum menemukan tanda-tanda akhir dari perjalanan. Setelah berjalan beberapa saat, Alex menyentuh kepalanya dan berkata, "Aneh, ada apa dengan kita, kenapa aku merasa kalau kita berjalan memutar terus dari tadi?" Fox juga mengernyitkan keningnya dan berkata, "Aku juga merasakan hal yang sama, pulau ini sangat aneh, di dalam hutan ini lebih aneh daripada bagian luarnya." Beberapa gadis akhirnya terperanjat, kemudian melihat ke sekeliling dengan tatapan gugup. Aku berkata, "Tidak usah gugup, aku akan meninggalkan sebuah tanda di sini, nanti jika kita berjalan kembali di daerah ini, otomatis kita akan menyadarinya." Tetapi pemikiranku justru berbeda dengan kalian. Aku tidak berpikir bahwa kita berjalan bola-balik, hanya saja karena pulau ini yang aneh, hutan di dalam sini bahkan tidak sekecil yang kita lihat saat berada di luar. Entah bagaimanapun, lebih baik kita coba dulu. Elina juga buru-buru menambahkan, dia berkata dengan gugup dan menatap ke langit. Aku menarik napas dalam-dalam, langit mulai gelap, matahari hampir terbenam, seluruh sinar mentari telah berubah menjadi warna keemasan. Jika perhitungannya benar, diperkirakan setengah jam kemudian langit akan menjelang malam. Pada waktunya, kita akan berada dalam bahaya, baik dalam aksi maupun berkemah. Aku mengeluarkan pisau buah dan mencari pohon besar lalu menggoreskan sebuah tanda garis lurus tepat setinggi bahuku, dengan begini akan memudahkan apakah kami pernah ke tempat ini. Untuk mengantisipasi binatang lain yang memiliki kebiasaan untuk mengasah cakarnya, aku juga meninggalkan sebuah tanda sama di pohon yang lain, maka aku menambahkan sebuah tanda garis lurus sehingga berbentuk tanda tambah plus. Kami melanjutkan perjalanan. Benar saja, 10 menit kemudian, lagi-lagi tempat yang kami datangi sama persis dengan tempat yang kami lewati barusan, tetapi kami tidak menemukan pohon besar dengan tanda tambah. Perbedaan yang tampak lebih jelas adalah bahwa jalan-jalan yang sebelumnya semuanya adalah wilayah hutan, tetapi sekarang tidak sama, sepertinya ada air terjun di depan kami. Kami masih belum keluar dari hutan, kami mendengar suara bergemericik dari air terjun yang mengalir deras, air yang mengalir menghantam di atas sebongkah batu besar, suara gemericik menembus hingga ke gendang telinga kami, dan uap air yang kuat meluncur ke udara menuju hidung kami. Kami seharusnya sangat senang tiba-tiba melihat sumber air, tetapi setelah kami mendengar suara ini, jantung kami berdegup kencang. Alex sudah pernah menyinggung sebelumnya bahwa gambar kedua yang kami lihat adalah seekor anakonda yang sedang merayap, dan anakonda telah dibuktikan olehku dengan Elina bahwa ular itu benar-benar tidak pergi ke daratan dan hanya hidup di air. Awalnya, kami tidak khawatir, tetapi pada saat ini, sumber air benar-benar muncul di hadapan kami, dari suaranya pun terdengar tidak kecil. Bab 464 terus maju. Kampung halaman aku berada di kota Guilin, aku sudah berkali-kali melihat air terjun, dan mengenai suara air terjun itu sendiri, sudah bisa dikatakan seperti nyanyian burung di telingaku, sangat familiar. Dan sekarang, suara yang datang dari depan kami tak diragukan lagi merupakan suara derasnya air terjun. Tapi, berkaitan dengan hal ini, karena adanya air terjun yang mengalir, bisa dipastikan pasti ada aliran air seperti sungai. Jika volume air terjunnya besar, maka akan tercipta sebuah danau besar, dan kemudian akan menjadi arus utama untuk mengalir ke dataran rendah. Tapi jika volume air tidak besar, mungkin hanya ada genangan air sebesar kolam saja. Tapi yang membuat hati kami semakin dilema adalah, jarak masih terlampau jauh tapi suara derasnya air yang mengalir itu kian menusuk telinga, ini sudah bisa dipastikan, pasti sebuah danau besar.
Semua orang sudah mengantisipasi dengan mara bahaya yang ada, bahkan seorang Kayla yang terkenal dengan kejamnya bisa terlihat begitu bahagia. Wah, pasti ada sebuah danau besar di depan, berlari seharian ini membuat aku lelah sekali. Aku ingin mandi di sana, oh iya, semoga di sana adalah pemandian air panas. Fox Hu juga terlihat membuka mulutnya, seperti hendak mengatakan sesuatu, dan aku juga ikut menambahkan kata yang ingin dia lontarkan di dalam hatiku. Nona besar, IQ-mu begitu rendah, bagaimana kamu bisa hidup sampai sekarang? Dan setelah dia melontarkan kata-kata itu, Kayla pun menoleh ke belakang karena tidak ada satupun dari kami yang meresponnya. Menatapi kami yang diam saja, dia pun bertanya dengan ragu, kalian kenapa? Fima mulai belajar untuk diam sejak aku menyelamatkan dirinya, tapi pada saat ini, dia sungguh tak bisa menahannya. Dia pun membalasnya dengan kata-kata yang tajam, dan berkata tanpa sungkan, Kayla, kamu sungguh dada besar tapi tak berotak. Bukan, dadamu tidak besar, tapi juga tak berotak. Raut wajah Kayla merah merona, kamu, apa katamu? Fima tersenyum dingin, dan berkata, apa kamu tahu, kenapa kami semua tidak bersuara? Selesai melontarkan pertanyaan, Fima pun tidak menunggu Kayla menjawab, melainkan terus melanjutkan, karena hanya kamu saja yang paling bodoh, yang masih mengira di depan mata itu aman-aman saja, semua orang juga tahu apa yang kita hadapi di depan mata, hanya kamu saja bodoh tak kunjung lewat, aku sungguh tidak mengerti kenapa Roman waktu itu bisa menyelamatkan kalian. Kamu. Fima menoleh, seperti hendak mengatakan sesuatu. Raut wajahnya terlihat sedikit rumit, tapi pada akhirnya dia mengurungkan niatnya. Kayla juga tidak segan-segan, dia berdiri sambil berkacak pinggang, dan berkata, kenapa memangnya jika dia menyelamatkan aku, setidaknya aku tidak seperti wanita pada umumnya yang begitu merepotkan. Waktu itu juga aku bersembunyi di atas pohon, jika kamu mati, ya mati saja, kamu bahkan hampir mencelakai Roman. Fima juga mulai marah, Kayla, kalau memang begitu, apa perlu kamu coba, kamu tidak kencing dalam celana saja sudah syukur. Diam. Apa ini waktunya kalian berdebat? Aku pun segera menghentikan, ketika melihat kedua wanita ini tengah menyingsingkan lengan bajunya, dan bersiap hendak berkelahi. Meskipun Fox dan Kayla sedang marah, tapi mereka lebih mendengarkan perintahku, mereka pun segera membalikkan badannya hanya dengan sebuah teriakan. Aku berkata dengan nada dingin, yang harus kita lakukan saat ini adalah kerjasama, bukan malah pertikaian seperti ini, aku berharap kita semua bisa kembali ke kehidupan normal, bukan untuk meninggalkan seseorang di sini, mengerti? Kayla menganggukkan kepalanya dengan lembut, lalu sambil menunduk mengatakan sepatah kata, mengerti, suaranya terdengar patuh. Aku memandang ke arah Fima, lalu Fima memandang Kayla dengan sinis, dan berkata, baik, aku hanya tidak terbiasa melihat sikap wanita bodoh ini. Kamu masih ingin lanjut? Aku mengerutkan kening dan berpura-pura berkata dengan kesal. Fima pun menjulurkan lidahnya ke arahku, lalu menutup mulutnya dan tidak berkata apa-apa lagi. Aku berkata sambil melihat ke arah datangnya suara air terjun, sekarang masih terang, jika gelap, mungkin depan kita sudah muncul harimau dan serigala, dan saat itu terjadi, kita sudah tak bisa melakukan apa-apa lagi, jadi, karena langit masih terang, kita harus berjalan maju untuk melihat apa yang ada di sana, tak peduli apapun itu, kita harus terus melangkah maju. Bab 465 Maju Selangkah. Selesai berbicara, aku memandangi mereka satu persatu, lalu mereka pun dengan wajah serius mengangguk. Melihat Kayla yang tampak ingin berkata tapi diam, aku pun tak bisa menahan untuk tidak berbicara. Fox, katakan pada Kayla, apa yang akan kita temui di depan nanti. Baru saja Fox hendak berkata, Fima segera menyela, apalagi, kalau bukan gambar kedua di atas ukiran papan batu. Di atas ukiran papan batu, gambar kedua. Raut wajah Kayla seketika berubah menjadi pucat pasi, nada bicaranya pun mulai bergetar, dan dengan gagap, berkata, jadi maksud kalian, di depan kita ada anaconda. Kami pun mengangguk dengan pelan. Aku melangkah maju, lalu menepuk-nepuk bahu Kayla, lalu menghiburnya, tenang saja, kita tidak akan meninggalkan satu orang pun di sini. Mata Kayla hampir meneteskan air mata, tapi setelah aku menghiburnya, dia pun mengangguk dengan tenang. Baiklah, kalau begitu, kita semua terus melangkah maju, jangan bertele-tele lagi. Selesai berbicara, aku pun meneruskan langkahku ke depan, raut wajah Kayla terlihat sangat menyedihkan, Roman, apa kita sungguh melangkah ke depan? Aku pun berhenti, lalu mengambil senapan yang ada di pinggangku, dan memberikan ke tangannya, baiklah, kamu tidak harus ikut, ambil senapan ini, karena langit masih terang, kamu bisa bergegas kembali ke gua tempat di mana kita beristirahat kemarin, aku akan meminta kepada semua orang untuk memberimu keperluan sehari-hari dan makanan. Aku menatap Fox Hu, kamu juga bisa tinggal di sini bersama Kayla, tapi maaf, kami semua masih ingin keluar dari sini, jadi kami harus maju selangkah. Fox tersenyum pahit, dan berkata, tak peduli apapun yang terjadi, aku akan terus menemani nona besar kami. Aku mengangguk tak berkata apa-apa, dan saat ini, raut wajah Kayla sungguh pucat pasi, bahkan tubuhnya sedikit menyusut, dan hampir saja tidak bisa memegang senapan yang ada di tangannya dengan baik.
Aku segera mengulurkan satu tangan menopang pinggangnya, dan satu tangan lainnya memegang senapan itu. Baru saja aku hendak berkata, tiba-tiba Kayla memelukku, dan berkata, Roman, kalian jangan tinggalkan aku dan Fox di sini, kami akan ikut dengan kalian. Aku tersenyum, dan berkata, tentu saja, kami selalu membuka pintu untuk kalian. Sambil berbicara aku melepaskan pelukannya dengan pelan, juga sekaligus menjaga-jaga agar Elina tidak salah paham denganku. Mata Kayla berkaca-kaca, lalu menjawab, bisa dilihat dengan jelas, Fox Hu juga ikut menghelakan sebuah napas lega. Kita di sini semua tahu bahwa Fox bukanlah seorang yang bodoh, kami bisa bertahan hidup selama 2 bulan di pulau ini, juga bukan berarti Fox dan Kayla juga bisa bertahan selama 2 bulan di sini. Dan yang paling penting adalah, jika tetap berdiam diri di pulau ini, maka hanya tinggal menunggu mati saja, selain itu jika mereka ikut dengan kami, setidaknya ada sedikit harapan untuk bisa kembali ke kehidupan normal. Apalagi sekarang ini, tidak mungkin untuk mengharapkan pertolongan dari luar, melainkan hanya bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri. Sama seperti pertanyaan pada pilihan ganda, satu sisi kita bisa bertahan lagi untuk 1 bulan. Dan sisi lainnya, terus bertarung mempertaruhkan nyawa antara hidup dan mati, tapi begitu berhasil, maka akan bisa meneruskan hidup untuk 100 tahun ke depan. Hanya saja ini adalah sebuah pilihan tentang keberanian, tapi kebanyakan orang akan memilih pilihan pertama. Semua orang memiliki insting seperti burung unta. Setelah semua telah mempersiapkan mental dengan baik, kami pun melanjutkan perjalanan. Karena tahu di depan sana menyimpan mara bahaya yang tak menentu, kami pun semakin waspada. Hari semakin gelap, kami akhirnya berhasil mencapai pinggiran hutan. Tapi, masih belum sempat menghela napas lega, tiba-tiba pada saat ini, sesuatu yang ada di hadapan kami hampir saja membuat kami menjongkok sambil melototkan mata di dalam semak belukar. Bab 466 mendapatkan sebuah pelajaran. Perekonomian keluargaku dulu memang tidak begitu baik, tapi aku pernah sesekali menonton tentang satwa liar, kebanyakan saat Keisha menontonnya, lalu aku ikut menonton bersamanya. Dan pada saat itu, aku memiliki bayangan tentang makhluk besar itu. Namun seperti sebuah pepatah, kamu tidak akan pernah tahu sebelum mempelajarinya, sama seperti hal yang kita lihat di dalam televisi, tekanannya jauh lebih kecil dibanding dengan lihat secara langsung. Pada saat kamu menghadapinya di depan mata, kamu akan merasakan sebuah tekanan yang jauh lebih besar. Dan pada saat ini dan detik ini juga, sosok yang muncul di hadapan kami merupakan sebuah pemandangan yang luar biasa, maka dari itu, semua mata melotot dan menutup rapat mulut masing-masing, agar tidak mengeluarkan sedikit pun suara. Di luar semak belukar ini terdapat 2 bidang batu, di tengah-tengah 2 bidang batu ini terdapat sebuah sungai yang lebarnya sekitar 20 meter. Air mengalir dengan deras, dan satu demi satu pusaran air tak henti-hentinya berputar dan semakin menunjukkan kengerian dari makhluk tersebut. Sama persis dengan apa yang kami bayangkan tadinya, aliran air tersebut berasal dari sebuah danau besar, dilihat dari sudut pandang tempat kami, diperkirakan diameter danau itu mencapai setengahnya lapangan sepak bola. Derasnya air terjun yang mengalir menciptakan kabut air yang sangat tebal, dan menamparkan keras di wajah, ini 3 kali lebih menakutkan dibandingkan dengan raungan harimau bertaring tajam itu. Ini sebenarnya sebuah pemandangan yang sangat indah, tapi saat ini, kami semua tidak bisa menikmati keindahan alam yang begitu menakjubkan ini, karena di depan kami terdapat seekor ular sanca raksasa atau biasa disebut dengan anaconda yang tengah berenang indah di tengah danau. Aku dan Elina segera mengetahuinya, ini merupakan anaconda yang kami lihat di pinggir pantai waktu itu. Bentuknya yang begitu besar, badan yang seukuran dengan tandon air, serta sisik hitam yang mengkilap melingkar indah di tengah danau, ditambah dengan tatapan mata kuningnya yang dingin serta lidahnya tak henti menjulur, membuat kepala kami seolah hendak meledak. Setelah terdiam beberapa saat, aku merasa kekuatanku telah kembali. Aku memandang Fox Hu yang ada di sampingku, dan aku juga melihat, sekujur badannya juga sedikit gemetaran dan tatapan di matanya penuh dengan ketakutan. Waktu itu ketika sedang menonton film horor Anaconda di bioskop, aku masih tidak mengerti kenapa sekelompok orang itu bisa terkejut sampai seperti itu. Dan saat ini aku akhirnya mengerti, di depan ular naga legendaris ini, semua makhluk apapun harus tunduk padanya. Apalagi ukuran ular ini jauh lebih besar dari yang biasa disiarkan di bioskop. Aku pun menyadarkan orang-orang satu persatu, lalu memberi mereka isyarat untuk mundur. Semua orang gugup tapi tidak berani mengeluarkan suara, mereka pun mengerti dengan maksudku, lalu perlahan memundurkan langkah. Setelah mundur sekitar 20 meter, barulah aku mulai membuka mulut dan berkata dengan pelan, apa kalian sudah melihatnya? Ular raksasa itu, apakah ular itu yang menghalangi kita waktu di atas laut? Kayla dan Fox tak kuasa menahan mulutnya untuk bertanya, aku dan Elina hanya mengangguk, kedua orang itu semakin ketakutan. Fima berkata, lalu, apa yang harus kita lakukan? Barusan aku melihat area di sekeliling, di atas merupakan sebuah air terjun, dan depannya merupakan sebuah sungai besar yang terdapat seekor anaconda di sana, tapi dilihat dari ukuran sungai itu, aliran airnya sebagian mengalir ke laut, ini juga berarti,
kita harus memikirkan sebuah cara untuk menyeberangi sungai ini. Kalau tidak, kita akan terjebak di dalam hutan belantara ini, dan hingga besok, sebagian besar serangga itu juga akan kembali. Aku terdiam, kemudian berkata, aku berpikir dulu, jika ingin menghadapi ular itu, senapan kuno ini tidak akan berguna sama sekali, kecuali ada senjata bazooka, tapi untuk saat ini kita tidak perlu memikirkan hal itu. Ular ini tak jauh beda dengan harimau bertaring tajam itu, meskipun sifat ular ini sedikit lebih lembut, tapi dia juga tampak memiliki pemikiran yang unik, contohnya seperti, menyerang sesuatu yang menyerang wilayahnya, atau makhluk yang ingin melarikan diri dari pulau ini. Laut yang ada di sekitaran pulau ini adalah area yang perlu dijaga olehnya untuk mencegah makhluk-makhluk yang ingin melarikan diri dari pulau ini, dan sungai ini, mungkin merupakan wilayahnya. Kata Elina sambil mengangguk. Bab 467 bersedia pergi atau tidak? Kalau begitu, apakah mungkin kalau sekarang kita mengirim satu orang untuk mengalihkan anakonda itu pergi, lalu yang lainnya menyeberang ke sana, kata Alex sambil menjilat-jilat bibirnya. Aku tersenyum pahit, jika sesederhana itu, keberadaan gambar kedua sudah tidak diperlukan lagi. Alex mengerutkan keningnya, lalu menepuk-nepuk bahuku dan berkata, meskipun saranmu tidak bagus, tapi gagasanmu bisa dipertimbangkan. Alex sedikit kebingungan, baru saja dia hendak bertanya, aku segera berkata dengan senyum, maksudku, tidak ada salahnya untuk mengutus seseorang untuk mengalihkan anakonda itu, tapi perlu diketahui, kecepatan anakonda itu melebihi kecepatan manusia, mengutus orang untuk mengalihkan binatang itu, bukankah itu sama saja dengan menyuruh orang itu untuk mengantar nyawanya, tak usah kita bicarakan wanita, pria di sini hanya sisa aku, kamu dan Fox. Apa kamu bersedia pergi atau tidak? Tentu saja tidak. Alex segera menggelengkan kepalanya sambil mengangkat tangannya. Aku tersenyum dan berkata, sudah jelas, kan, tapi meskipun sarannya tidak bagus, tapi kita bisa meminjam gagasanmu, kita bisa mencoba dengan menggunakan binatang lain untuk mengalihkan anakonda tersebut, atau bisa juga dengan mencari kelengahan dari anakonda itu, selama ada kesempatan, kita tidak perlu takut untuk tidak bisa menyeberangi sungai itu. Meskipun dengan tenang membicarakannya, tapi dalam hatiku sungguh tidak karuan, karena pulau ini sungguh sangat berbahaya, hal-hal yang berlalu sudah cukup membuktikan, harimau bertaring tajam itu sangat cerdas, siapa yang tahu jika anakonda ini ternyata memiliki kecerdasan yang sama. Jika memang anakonda ini sama cerdasnya, maka kami semua di sini tinggal menunggu mati saja. Baru saja aku selesai berbicara, mata Fox dan Elina berbinar-binar, lalu Elina berkata dengan terkejut, Roman, apa kamu sudah mendapatkan ide? Aku sudah mendapatkan satu ide, meskipun sedikit membuang waktu, tapi ini pasti bisa. Aku pun perlahan menjelaskan ideku ke semua orang, kita harus menangkap 2 ekor binatang terlebih dahulu, lalu biarkan mereka mengalihkan anakonda itu, jika mereka berhasil, maka kita seharusnya tidak akan terlalu berbahaya, tapi jika ide ini tidak berhasil. Sambil berbicara aku tersenyum lalu berjalan ke hadapan Hilda, sosok wanita montok yang lebih pendiam ini kini terlihat sedikit panik, dia pun menelan ludahnya, lalu berkata, Roman, apa yang mau kamu lakukan? Aku tertawa kecil, apakah kamu masih mengingat teknik yang kamu pelajari di Camp Hamzali? Raut wajah Hilda mulai merona, kemudian dia bahkan sedikit canggung, berkata, di sini. Aku sedikit bingung, apanya di sini? Hilda menatapku sekilas, kemudian menatap Elina, raut wajah Elina juga terlihat penuh curiga. Aku merasa aneh dengan perkataan Hilda, lalu melihat dia tiba-tiba berjongkok, meletakkan kedua tangannya di pinggangku, dan mulai melepaskan ikat pinggangku. Sialan, apa yang kamu lakukan? Aku terkejut, lalu memundurkan langkahku, raut wajah Hilda semakin memerah. Bahkan seperti hendak meledak, lalu dengan suara pelan berkata, bukankah kamu sendiri yang mengatakan, untuk menyuruhku mempraktekkan teknik yang aku pelajari waktu di Camp Hamza? Setelah mendengar perkataan Hilda, aku pun memaki di dalam hatiku, ini akan menimbulkan kesalahpahaman yang sangat besar, tak hanya para wanita lain, bahkan tatapan Elina saat ini perlahan mulai berubah melihatku. Aku segera terbatuk-batuk canggung, bukan ini yang aku maksudku, apa kamu masih ingat waktu kalian mandi di pemandian air panas itu? Apa, Roman? Kamu bahkan mengintip Hilda mandi. Suara Kayla penuh dengan kejutan, lalu menatapku dengan pandangan hidung belang. Elina semakin mengerutkan keningnya. Sialan, kalian dengarkan dulu penjelasanku. Maksudku adalah, mereka dulu pernah membahas tentang serbuk pembasmi serangga itu, ini yang ingin aku katakan. Aku mulai pusing, aku merasa diriku tengah terjerumus ke dalam sebuah lubang yang sangat dalam, dan sekarang susah untuk keluar dari sana. Bab 468 Persembunyian. Aku merasakan pandangan penuh tanya menghantui di sekitarku, hanya ada satu wajah dengan tatapan malu dan merona sambil menundukkan kepalanya, yaitu Hilda. Dan ada satu lagi yang sedang tertawa diam-diam, dia adalah Vima. Aku hanya tak punya pilihan lain selain mengatakan ini semua. Waktu itu aku dan Alex secara tidak sengaja menemukan pemandian air panas, aku juga tidak sengaja bertemu dengan 3 wanita, selain itu kami juga mendengarkan percakapan mereka yang mengatakan bahwa, materi kami yang telah dicuri waktu itu adalah hasil dari ulah mereka dengan orang lain.
Selain itu, aku juga mengenal salah satu dari mereka. Dia adalah Elizabeth, orang yang waktu itu aku dan Elina lepaskan. Kemudian, setelah menculik ketiga orang itu, ketiga wanita itu pernah menyemprotkan sebuah bubuk yang sangat aneh ke tubuh mereka. Mereka mengatakan itu adalah bubuk untuk pembasmi serangga ciptaan Hamzali. Meskipun aku memiliki kecurigaan dengan karakter Hamza, tapi aku tetap mengagumi dan bangga dengan penemuannya yang aneh itu. Setidaknya bubuk pembasmi serangga ini tampak bermanfaat, meskipun kami selalu membawa benda itu tanpa menggunakannya, tapi aku bisa melihat nyamuk-nyamuk besar yang ada di pulau terpencil ini hanya menyerang aku dan Alex. Nyamuk itu seolah tidak melihat keberadaan ketiga wanita ini. Dan akhirnya, aku pun ikut menggunakan bubuk tersebut. Karena kami takut itu adalah racun, maka dari itu kami tidak pernah memikirkan hal ini. Dan sekarang, kami hendak bertarung dengan ular raksasa anaconda dengan mengandalkan keberanian kami, lalu terpikirkanlah dengan hal ini. Setelah aku selesai berbicara, sekerumunan orang ini menunjukkan tatapan berseri-seri, lalu Elina bertanya, Hilda, Vima, apakah kalian masih ingat dengan formula yang dipakai untuk pembuatan serbuk itu? Untungnya, mereka berdua masih mengingatnya, rumit jika ingin membicarakannya, tapi sebenarnya cukup sederhana diracik di atas pulau ini. Serbuk pembasmi serangga ini sebenarnya mirip dengan penipu daya yang biasa dilakukan oleh masyarakat kuno. Sebenarnya itu hanya sekedar beberapa ramuan herbal yang diolah menjadi bubuk lalu dicampurkan, setelah itu disemprotkan setelah selesai mandi. Karena di dalam mengandung beberapa bahan yang membuat serangga tidak menyukai aromanya, maka serangga dengan sendirinya tidak akan datang untuk menggigit kita, bahkan mereka akan menghindari tubuh kita. Dan formula serbuk pembasmi serangga ini sebenarnya sangat sederhana. Bahan yang diperlukan adalah mineral realgar, daun mukwat, dan lain-lainnya. Bahan-bahan ini banyak terdapat di pulau ini, dan kami semua tidak mengenalinya, tapi kebetulan Fox Hu dulunya adalah seorang pemburu sejati, dia mengenali dan memiliki banyak pengetahuan mengenai tanaman-tanaman herbal yang ada di hutan belantara ini. Lalu, kami pun mencarinya di hutan ini, dan tidak perlu waktu yang lama, kami sudah menemukan bahan-bahan ini untuk dijadikan serbuk pembasmi serangga. Karena waktu sudah tidak pagi lagi, tak terasa kami melewati hari ini dengan aman, dan langit pun gelap dan suasana mulai terasa sunyi. Tadinya kami berencana untuk kembali ke hutan tempat di mana harimau bertaring tajam itu hidup, tapi kami mengurungkan niat itu, dikarenakan waktu yang dibutuhkan tidak sebentar, kedua, jarak untuk bola balik sudah terlampau jauh. Meskipun kami sekarang dalam posisi bahaya, tapi selama kami tidak membuat anaconda itu marah, seharusnya bukan masalah besar untuk kami. Kami akhirnya menemukan sebuah gua kecil yang tidak terlalu menarik perhatian, kami pun menebar beberapa rumput di atas tanah, lalu membuat sebuah pintu sederhana dari kayu-kayu, kemudian terlelap di sana. Karena jarak antara keberadaan anaconda itu tidak terlalu jauh dari kami, maka kami juga tidak menyalakan api unggun, kami hanya menyalakan kayu bakar kecil di dalam gua, dan api itu sangat kecil, tapi dikarenakan kami semua berdempetan dan berkumpul jadi satu, maka kami tidak terlalu kedinginan. Lagi pula hutan belantara dan luaran pulau terpencil itu sangat berbeda, hutan belantara suhunya tidak tinggi, tapi juga tidak sedingin dengan suhu di luaran pulau itu. Dan sebelum kami tidur, kami juga telah mendiskusikan untuk memutuskan satu persatu metode untuk mencobanya. Menurut gagasan Alex, pertama-tama kita harus menemukan beberapa ekor binatang yang masih hidup, lalu membuat beberapa rakit kecil dari kayu, dan mengikat binatang itu pada rakit. Setelah itu, biarkan binatang itu mengapung dan mengalir dengan arus air, tapi kita harus bisa menjamin bahwa binatang itu harus bergerak ke sisi lain dengan lancar. Jika anaconda itu tidak menyerangnya, maka itu bisa membuktikan bahwa kita bisa menggunakan cara ini untuk menyeberangi sungai. Bab 469 kali ini benar-benar berakhir. Begitu rencana ini gagal, kita bisa mencoba bubuk penolak serangga sekali lagi, mengoleskan bubuk ini pada hewan. Kalau ini masih tidak berhasil, kita mungkin akan dalam masalah. Namun, di tengah malam, aku tiba-tiba merasakan udara menjadi dingin dan lembab, bulu-bulu di punggungku seolah tertidur satu persatu. Aku membuka mataku dengan penuh kewaspadaan dan memegang senapan dengan erat di tanganku. Namun, begitu aku melihat apa yang ada di hadapanku, aku terkejut di tempat. Di sebelahku ada Alex yang sama terkejut dan kaget, dia juga terkejut hingga tidak berdaya dengan pemandangan yang mengerikan ini. Kalau ingin kami mendeskripsikannya, begitu membukakan mata tiba-tiba muncul sesosok hantu di hadapanmu, ini sangat menakutkan. Awalnya lubang gua yang berangin sekarang menjadi gelap, dan ada cahaya putih samar. Ketika aku sudah terbiasa dengan lingkungan sekitar, setelah aku melihat dengan jelas benda yang ada di tengah cahaya, itu lebih menakutkan hingga mengeluarkan keringat dingin. Saat ini yang muncul di hadapan kami, adalah seekor kepala ular besar, dengan dua mata kuning oranye seolah sedang menatap kami. Sisik di kepala ular hitam seolah membawa aura yang menyeramkan, lalu tiada henti mengeluarkan lidahnya. Orang yang melihat adegan horor akan sangat ketakutan. Ketika hari sudah gelap, kami memilih sebuah gua, lokasinya cukup bagus, berada di tengah gunung, tidak terlalu mencolok, yang terpenting adalah tidak ada jejak aneh. Sejujurnya, kalau sebuah gua memiliki jejak pernah ditinggali ular anaconda, aku juga tidak akan berani masuk dan tinggal di dalam.
Ini tiada bedanya dengan mengirim domba ke mulut ular. Namun, yang membuat kami tidak menyangka adalah, gua ini memiliki tuan, dan kami telah bertemu dengan pemiliknya. Ini adalah ular anaconda raksasa yang terlihat di sungai sore tadi. Dalam waktu singkat, keningku sudah mengeluarkan keringat dingin. Dalam jarak sedekat ini, selama ular anaconda ini memiliki niat untuk membunuh kami kapan saja akan menjadi daging yang masuk ke dalam mulutnya. Aku dan Alex ada di belakang 4 wanita. Saat ini mereka tertidur sangat nyenyak, bahkan tidak menyadari ada pemandangan menakutkan ini. Kebetulan aku dan Alex menghadap keluar gua, kebetulan menatap kedua matanya yang seperti lentera. Ular anaconda itu mulai bergerak perlahan ke arahku. Aku berusaha keras ingin bergerak, tapi tubuhku seolah terpahat, tidak memiliki tenaga, terasa sangat berat, kaki tanganku seolah memakai borgol sama sekali tidak bisa bergerak. Aku hanya bisa melihat ular anaconda raksasa itu perlahan merayap ke arahku. Kalau menghadapi harimau bertaring tajam, aku masih memiliki kekuatan bertarung tergantung waktu dan tempat, tapi menghadapi ketakutan ular anaconda, membuatku ketakutan hingga tidak memiliki keberanian mengangkat pistol. Jarak ular anaconda itu semakin lama semakin dekat, 10 meter, 9 meter, 8 meter. 3 meter, 2 meter, jaraknya sudah ada di depan mata. An-er. Aku terus meraung dan menderu dalam hatiku, cepat bergerak, kalau begini terus akan mati, aku benar-benar tidak ingin mati. Sama seperti melawan harimau bertaring tajam, sekalipun kita akan mati, sebelum mati aku ingin memberitahunya, kita bukan orang yang tidak bertenaga, ingin membunuh kami, harus mengorbankan sesuatu. Dan kaki dan tanganku seolah tidak mendengar, aku bisa merasakan wajahku sudah berubah putih pucat. Ses. Kepala ular anaconda berhenti di depanku dengan jarak kurang dari 5 inci, mengeluarkan lidahnya yang bercabang dan panjang, seolah mencari informasi tentang diriku. Aku menghela nafas dalam hati, meratapi nasib, kali ini benar-benar berakhir. Bab 470 berbahaya. Ses. Ular adalah hewan berdarah dingin, kepala ular anaconda yang sebesar betis mendekatiku, membuatku merinding ketakutan. Mataku hampir keluar, melihat mata ular anaconda, di bawah tekanan yang ekstrim, aku merasa tubuhku hampir meledak, tapi tubuhku tidak mendengarkanku. Aku memandang Alex, saat ini, dia juga putus asa, pasrah pada nasib, dan wajahnya berubah putih pucat. Ketika melihat film thriller, aku berpikir seandainya aku digantikan menjadi pemeran utama pria atau wanita, melihat tokoh protagonis dalam ketakutan aku akan segera berteriak meminta tolong. Dan ketika aku menghadapi masalah ini, aku baru mengerti, ternyata keadaan thriller yang diperankan di film benar, ketika manusia menghadapi ketakutan atau bahaya yang melampaui diri sendiri, mereka akan lupa bagaimana berbicara. Keempat gadis di belakangku masih tidur nyenyak. Ular anaconda ini mulai merayap di sekitar tubuhku, melingkari pinggangku, aku bahkan bisa memprediksi detik berikutnya diriku akan mati. Pertama lubang hitam besar, lalu tanpa sadar tidur lelap. Yang membuatku terkejut adalah, lidah ular anaconda besar ini baru saja menyentuh tubuhku, seperti salju yang bertemu matahari terik, ular anaconda ini mendesis, dan mundur, lalu berhenti lagi setelah agak jauh. Kalau aku bisa membaca tatapan ular, aku akan menyadari tatapan ular anaconda ini dipenuhi dengan ketakutan dan rasa sakit. Saat ini aku perlahan-lahan mulai bergerak, aku pelan-pelan menelan ludah, karena tadi dililit oleh ular anaconda, meskipun dia tidak membawaku pergi, tapi bajuku meninggalkan bau dan air liur ular anaconda, dengan lendir di mana-mana, ini sangat tidak nyaman. Saat ini lendir ini seperti katalisator, awalnya tubuhku membeku tidak bisa bergerak, dan saat ini aku mulai pulih seperti angin musim semi. Aku terkejut dan gugup, aku menatap kepala ular anaconda yang tidak jauh berada di depanku, dan tidak berani bernafas dengan santai. Tidak ada yang tahu apakah ular anaconda ini akan bergegas menyerang pada detik berikutnya, lalu membunuhku. Aku melirik Alex, awalnya dia yang melihat diriku dililit ular anaconda, sudah ketakutan menutup matanya, lalu setelah beberapa detik kemudian, tidak terjadi keanehan apapun, dia membuka matanya kembali, dan wajahnya penuh dengan kecemasan. Akhirnya, setelah beberapa detik, gerakan tubuhku kembali pulih, aku perlahan-lahan menggerakkan jari, kekakuan, mati rasa, bengkak, semua jenis perasaan tiba-tiba muncul, aku menggertakkan gigi dengan keras berusaha untuk bergerak. Aku mengerti, selama kemampuan gerak tubuhku pulih, pasti memiliki inisiatif. Ular anaconda tadi membuat kami tidak memiliki kemampuan perlawanan, alasannya adalah karena ular anaconda membawa ancaman yang sangat berbahaya. Ditambah dengan struktur gua yang relatif rendah, cara serangan ular yang paling terkenal adalah melilit sampai mati. Dia sama sekali tidak bisa menggunakannya, oleh karena itu dia hanya bisa menggunakan lidahnya untuk melilitku, baru membunuhku, dan menelannya ke dalam perut. Tapi, ini adalah kerugian dan juga keuntungan kita. Ular anaconda yang besar tidak dapat masuk, kita hanya bisa memaksakan melunakkan tubuh, tapi ini tidak mempengaruhi penggunaan senapanku.